Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara namun Maharishi Jayasinghawarman yang berasal dari India. Raja Jayasinghawarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jayasinghawarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa. Kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman. Masa kejayaan Tarumanegara. Tak banyak sumber sejarah yang menyebut masa kepemimpinan Raja Dharmayawarman 382-395 Masehi. Catatan sejarah justru banyak menyebut kepemimpinan raja ketiga yaitu Purnawarman sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan. Pada masa kepemimpinannya di tahun 397 Masehi, Purnamawan membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang jadi asal-usul Sunda. Sekarang selain itu seperti yang disebut dalam Prasasti Tugu, Raja juga memerintahkan panggilan sesuai Gomati sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir, dan menghindari kekeringan yang pada musim kemarau. Di bawah ini kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Tak hanya di dalam negeri, kerajaan Tarumanegara bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Salah satu bukti kejayaan Raja Purnawarman adalah dilakukannya persembahan 1 juta ekor sapi kepada para Brahmana yang juga tercantum pada Prasasti Tugu. Daftar nama-nama kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja yaitu Jayasinghawarman 358 sampai 382 Masehi, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi, Purnawarman 395 sampai 434 Masehi, Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi, Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kartawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara salah satunya adalah prasasti yang ditulis dalam huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Berikut adalah daftar prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciaretan ditemukan di Ciampea, Bogor. Prasasti Pasir Kowe Langkak ditemukan di sebelah barat kota Bogor. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Prasasti Muara Ciaten ditemukan di daerah Bogor. Prasasti Cidang Hiang atau Lebak. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. 1. Runtuh pada abad ke-7. Pemerintahan Tarumanegara berlangsung cukup lama, namun tak terelakkan ia mencapai titik akhirnya sekitar abad ke-7 Masehi. Raja terakhir Tarumanegara adalah Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman, yang ternyata membawa kerajaan ini menuju ke kehancuran. 2. Tarusbawa yang meninggalkan Tarumanegara. Setelah kematian Raja Linggawarman, Tarusbawa mengambil alih kepemimpinan. Pada saat itu Tarumanegara sudah berada pada fase kemunduran. Namun, daripada mengangkat derajat Tarumanegara, Tarusbawa justru memilih kembali ke tanah kelahirannya di sekitar Cirebon dan mendirikan kerajaan Galuh. Sebuah tindakan yang memberikan pukulan fatal pada keberlanjutan Tarumanegara. 3. Runtuh akibat serangan Sriwijaya. Pergantian penguasaan dan keputusan Tarusbawa untuk meninggalkan Tarumanegara menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Kesempatan ini diambil oleh Daputan Nyang penguasaan Sriwijaya untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Jawa. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat.